Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di MBG Center. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang apa itu Big Data. Ya, Big Data ini akan kita bahas ya secara singkat dan padat mengenai apa itu Big Data. Untuk sumber artikelnya saya mengambil dari futurelaunch.com ya. Ini banyak sekali materi-materi. Kalau misalkan kita mau ngambil sertifikat pada tingkat dunia, bisa menggunakan futurelearn.com ini ya. Oke, kita lihat dulu ya apa itu sih Big Data ya. Karena Big Data ini sudah sangat sering kita dengar, bahkan 10 tahun belakangan Big Data ini menjadi sesuatu tren ya. Karena apa ya? Karena memang kita lihat sendiri ya, kemampuan manusia itu terbatas untuk mengelola dengan begitu besarnya data-data yang semakin hari semakin menumpuk ya. Bahkan perangkat-perangkat hardware ya, hard disk dan segala macam itu sudah tidak bisa menampung lagi saat ini untuk keberadaan data-data yang sudah begitu sesak gitu ya. Oke ya. Ya itu tadi apa kita mendengar big data ya, ini sudah menjadi sebuah kebutuhan di dalam sebuah corporate tentunya untuk mengatasi masalah begitu banyak data ataupun juga begitu besarnya data yang harus dimaksimalkan untuk mendapat sebuah pengetahuan yang baru dalam pengelolaan data. Makanya saat ini ya muncul machine learning ya, kemudian juga ada lagi deep learning. Nah, ini fungsinya adalah untuk memprediksi, kemudian juga mengestimasi, kemudian juga mengklasifikasi dari ribuan data yang sangat kompleks ini ya. Kemudian juga skill juga bila kita ingin mengolah big data ini menjadi sebuah pengetahuan, itu diperlukan skill yang sangat mumpuni sekali ya di bidang statistik, matematika, dan juga ilmu komputer tentunya. Oke, kita lihat dulu ya definisinya ya. Kita lihat definisi big data. Big data mengacu ya pada sekumpulan data yang ukuran kemampuannya itu, kalau misalkan kita alihkan ke perangkat lunak seperti itu ya, kemudian dari perangkat lunak itu untuk menyimpan, mengolah, dan menganalisisnya ya. Jadi ukuran data yang sudah sangat begitu besar, kemudian kita masukkan ke dalam kemudian kita masukkan dan kita input ya, kemudian juga kita proses ke dalam sebuah perangkat lunak, sehingga nanti dari situ bisa kita analisis ya. Nah, jika kita melihat lagi ya definisinya ini ya, kita dapat melihat ya beberapa tipikal dari teknologi terkini itu ya. Teknologi terkini sudah saya sebutkan tadi ya, machine learning, deep learning, itu adalah teknologi terkini yang sudah menjadi tren ya. Dalam 10 tahun ya yang lalu ya, big data itu mungkin bukan sesuatu yang begitu merisaukan ya, tapi sekarang ini sudah terjadi sebuah perubahan ya. Karena apa ya? Karena big data ya dalam 5 tahun yang ke depan ini sudah proses pengumpulannya ini akan sulit sekali ya. Jadi diharapkan diperlukan SDM yang mampu untuk mengkoleksi data, kemudian juga
mampu menyimpan data tersebut, kemudian juga mampu membuat sistem prosesnya seperti apa ya, kemudian juga dan lain-lain ya. Yang kita harapkan di sini data yang begitu besar itu menjadi sebuah pengetahuan. Kemudian juga karakteristik big data itu biasanya kita kenal dengan dimensi V ya. Dimensi V itu ada 4 biasanya, tapi ada juga sih yang ada yang 5, ada yang 7 kayak gitu kan, tergantung dari kebutuhannya. Tapi secara umum kita lihat karakter big data itu ada 4 V ya, ada volume, variety, velocity, dan veracity. Kita lihat di sini volume ya. Volume mengacu pada jumlah data yang akan disimpan ya. Di sini kita lihat volume mengacu pada jumlah data yang akan disimpan. Ya, sebagai contoh ya, misalkan di sini ada Walmart ya. Walmart menangani data yang besar. Mereka menangani lebih dari 1 juta transaksi pelanggan setiap jam ya. Kemudian juga mengimpor lebih dari 2,5 petabyte data ke dalam basis data mereka. Sangat luar biasa sekali ya. Ya, kita lihat lagi di sini ya. Ini adalah 167 kali jumlah informasi yang terkandung dalam semua buku di perpustakaan. Di perpustakaan US Amerika ya. Bayangkan ya, ini begitu besarnya. Nah, kita lihat lagi di sini ya, tabel di bawah ini ya, ini yang mencantumkan kapasitas dari penyimpanan yang berbeda itu ya. Nah, kita lihat lagi di sini ya, berarti di sini ada keluarga bits ya, ada berapa nolnya ini? Ada 8 berapa bit ini? Itu 8 diikuti oleh 24 nol ya, zeros. Ini 1 yottabyte. Dalam 1 yottabyte berarti yottabyte. Ini adalah yottabyte ya. Luar biasa sekali. Nah, kita lihat di sini, ini adalah term, ini istilah ya, ini ada kapasitasnya, kemudian sini ada singkatannya ya. Bit ya, nilainya 0 atau 1. Kemudian singkatannya ini ya, kemudian juga ada bytes ya, ada itu kapasitasnya 8 bit ya. Kemudian juga singkatannya B besar ya. Ini B kecil, ini B besar. Kemudian juga ada kilobytes ya, kilobyte ini 1024 ya. Ini KB ya, megabyte. Nah, ini 1024 kilobyte ya. Jadi ini dia akan semakin naik terus ya. Nah, kita lihat di sini ya, menjadi catatan ya, kita perhatikan bahwa karena bit bersifat biner ya, dan merupakan dasar di mana dimulainya penyimpanan lain ya, maka untuk unit penyimpanan data didefinisikan dalam 2 kekuatan. Contoh ya, sebagai contoh kita lihat di sini, kilo awalnya, kita lihat kilo awalnya itu adalah 1000 itu ya. Namun dalam penyimpanan data 1 kilobyte 2 pangkat 10 ya, sama dengan 1024 byte dan seterusnya seperti itu. Oke, selanjutnya kita lihat di sini adalah velocity. Jadi ini kecepatan ya. Di sini velocity itu mengacu pada kecepatan di mana data dimasukkan ke dalam satu sistem dan harus diproses. Nah, ini ya. Jadi velocity mengacu pada kecepatan di mana data dimasukkan ke dalam suatu sistem dan diproses ya. Pada contoh ya. Di sini Amazon ya, Amazon menangkap setiap klik mouse saat pembeli menjelajah di setiap websitenya. Luar biasa ya. Jadi dia setiap ada orang yang mengklik itu dia akan tangkap apa saja yang diklik oleh pembelinya
Ya, ini luar biasa sekali ya. Apakah terbayangkan ya, kita selama ini klik aja ya. Tidak pernah terbayangkan bahwa kita mengklik itu sudah dianalisis sama mereka. Gitu. Oke, baik, selanjutnya kita lihat di sini. Nah, ini ya, kita tadi udah sampai di velocity. Jadi kecepatannya variasi ya. Nah, di sini ya. Ini variasi ini mengacu pada kompleksitas format datanya ya. Sebagai contoh, ketika perusahaan telekomunikasi ya seperti Tesla ini merekod merekam data panggilan ke pusat panggilannya ya, ke pusat panggilannya. Data ini mencakup keduanya. Misalkan di sini adalah struktur data terstruktur yang sesuai dengan model data, kemudian yang telah ditentukan sebelumnya. Misalkan ya ID pelanggan, kemudian juga ada cap waktu panggilan ya, waktu panggilan, kemudian juga jenis panggilan juga ya. Nah, kita lihat lagi di sini adalah data tidak struktur ya, data tidak terstruktur. Misalkan ya rekaman panggilan, kemudian juga berkaitan dengan operator pusat panggilan buat selama panggilan. Oke, kita lihat lagi di sini velocity ya. Velocity ini mengacu kepada trust ya, kepercayaan ya. Artinya datanya itu bisa dipercaya atau tidak ya, velocity ini. Artinya semakin banyak data yang dikumpulkan dan dianalisis ya, maka secara otomatis data itu ditangkap secara keseluruhan ya, karena volumenya itu sangat mempunyai kecepatan yang sangat tinggi sekali ya. Oke, semakin tinggi ketidakpastian tentang akurasi data. Sebagai contoh ya, kita di sini untuk memverifikasi platform sosial media, kemudian juga mengetahui latar belakang, kemudian juga untuk mendeteksi ulasannya itu apakah palsu, kemudian juga apakah itu berita palsu, kemudian juga apakah itu teman yang palsu ya. Namun inilah yang bisa kita menjadi riset area kita ya, karena di sini banyak sekali yang algoritma yang bisa kita jalankan berkaitan dengan sosial media platform ini. Oke ya. Nah, kita lihat lagi di sini 4 dimensi V tadi ya, kita lihat di sini secara infografisnya. Nah, di sini ya, kita lihat lagi ya. 4V dari big data ya, ada volume, kita lihatin skalanya, velocity, analisis streaming datanya ya, variasinya, datanya itu berbeda ya, kemudian velocity-nya ya. Oke, itu saja ya pengantar dari saya berkaitan dengan apa itu big data. Sampai bertemu lagi di kesempatan yang lainnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.